Baik, terima kasih kepada moderator Bapak Sekman Kespampol Provinsi Kalimantan Barat. Baik Bapak Ibu sekalian, untuk menghemat waktu, nanti mungkin akan banyak kita luangkan untuk diskusi sharing ya dengan para narasumber. Nah, oleh karena itu kami akan memaparkan juga, bukan dalam arti kami menggurui sama seperti yang disampaikan oleh Bapak Ketua KOB, Pak Profesor Ibrahim, tapi lebih kepada kita ingin menyampaikan beberapa informasi-informasi, mungkin juga ini bagian dari pembinaan yang harus kami lakukan, termasuk juga mungkin nanti ada beberapa hal yang akan kami sampaikan sebagai bagian dari evaluasi terhadap bagaimana penyelenggaraan hal-hal yang berkenaan dengan pemeliharaan kerukunan beragama yang dilakukan oleh kabupaten kota. Baik Bapak Ibu sekalian, moderator, saya mohon izin untuk juga berdiri. Kalau Pak Ketua tadi berdirinya agak tinggi di podium, saya harus di bawah. Kenapa harus di bawah? Kalau beliau udah profesor, kan saya nggak boleh saya lebih tinggi dari beliau. Kalau nanti saya udah profesor, tulang nanti ya. Jadi saya harus turun ke bawah biar lebih rileks. Karena kalau bicara duduk ini, saya udah sering. Saya tak mau juga bekerja di belakang terus, ya, saya duduk, sekali-sekali saya berdiri. Nah baik Bapak Ibu sekalian, jadi yang pertama sebelum saya masuk kepada beberapa materi-materi nantinya yang saya sampaikan, yang pertama tentu saya ingin mengucapkan selamat kepada Bapak Ketua dan seluruh jajaran pengurus KUP Provinsi Kalimantan Barat periode 2023-2024. Mari kita berikan terus ya untuk nah, sebenarnya acara hari ini lama kita rencanakan ya. Jadi mungkin waktu saya ini berapa lama nih Pak Moderator? 10 menit bisa lebih juga ya, karena saya tuan rumahnya di bisa boleh lah. Jadi kita santai aja Bapak sekalian, kira-kira kopi udah habis silahkan ya. Ambil lagi kopinya biar kita santai. Dan ini merupakan sebuah kegiatan tentu sangat penting. Jadi sudah lama kami rencanakan. Tapi pada tanggal yang ditentukan, ya sebenarnya sudah kami rencanakan kemarin kegiatan pengukuhan ini dan rapat kerja KUP, provinsi dan kabupaten kota. Kita rencanakan tanggal 28 Maret kemarin. 28 Februari. Tanggal 27 sebenarnya, 27. Ternyata tanggal 28 itu juga dilaksanakan Rakornas FKUP se-Indonesia, Rakornas Pemda dan FKUP se-Indonesia, sehingga kami mau tidak mau mengalah dengan harapan hasil dari kegiatan Rakornas ini nantinya bisa kita tidak lanjuti, bisa juga kita sosialisasikan kepada kita semua, baik kepada rekan-rekan FKUP provinsi dan FKUP Kabupaten Kota, bahkan juga rekan-rekan kami dari Kespampol yang mungkin tidak bisa hadir pada saat itu. Dan oleh karena itu kita bersyukur tentunya sesuatu yang sudah kita rencanakan pada hari ini juga bisa terlaksana hari ini, dan kita bersyukur walaupun tidak bisa dihadiri oleh Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur, kita berharap sebenarnya seperti itu. Tapi ya karena kesibukan pimpinan tadi sudah disampaikan, Bapak Gubernur sedang menghadiri musrenbang di Kapuasulu, Sintang, Melawi, dan juga Bapak Wakil Gubernur di Ketapang, sehingga yang ada ya hanya Bapak Sekda. Kita bersyukur Bapak Sekda masih bisa meluangkan, sebenarnya beliau itu nanti jam 9 tadi juga ada kegiatan pimpinan dengan KPK. Nah ini sudah berjalan dan kita sudah artinya melewati tahapan-tahapan, walaupun sekali lagi dalam proses yang kami lakukan di awal-awal juga memang penuh dengan dinamika. Tapi ini bagian dari tentunya pembelajaran bagi kita bersama, bagaimana ya proses yang kita lakukan ini tanpa dinamika ya tentunya ya, tidak membuat kita semakin matang ya. Kita jadikan itu sebagai sebuah hal yang tentunya memberikan pengalaman-pengalaman yang baik untuk kita. Baik Bapak Ibu sekalian, kami langsung saja mungkin kepada slide yang berikutnya. Lanjut. Enggak usah lari pada jabatan ini kan. Ini lewat aja. Dasar kebijakan saya pikir ini sudah jelas ya. Bagaimana dasar kebijakan kita dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama ini.
Nah, dalam PBM peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri inilah itu yang menjadi kebijakan. Nah, kenapa para kepala daerah juga memiliki tugas? Karena bicara tentang agama ini sebenarnya ini adalah bagian dari salah satu urusan yang disebut dengan urusan absolut. Ya. Jadi urusan absolut itu ada 6, mulai dari moneter fiskal, kemudian berkenaan dengan pertahanan, keamanan, ya, justisi, sampai kepada agama. Nah, sehingga memang ini sekali lagi kenapa ada Kakanwil, ya, Kakanwil Kementerian Agama inilah menunjukkan bahwa urusan ini masih menjadi kewenangan pusat. Jadi agama sekali lagi menjadi salah satu urusan, ya, yang ditangani langsung oleh pemerintah pusat. Kakanwil adalah perpanjangan tangan dari pemerintah pusat. Namun demikian, terkait juga tentang bagaimana agama ini dalam konteks pemeliharaan hukum beragama, peran kepala daerah tentu tidak bisa dilepaskan. Sehingga muncullah peraturan bersama menteri, ya, peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri nomor 98 tentang bagaimana diberikanlah kepala daerah itu penugasan dalam kaitan dengan pemeliharaan kerukunan umat beragama, pemberdayaan NKUB dan pendirian rumah ibadah. Pada saat Rakornas kemarin ini juga, ya, Pak Bustanam, ya, ikut hadir. Memang ada upaya dari pemerintah, dalam ini dari Kementerian Agama dan Kemendagri untuk meningkatkan dasar hukum atau kebijakan dalam bagaimana pemeliharaan kerukunan umat beragama. Tentu ikut bicara tentang pendirian juga rumah ibadah. Itu nanti akan dipersiapkan, ya, dalam bentuk rancangan perpres, ya. Sehingga dengan semakin tingginya kebijakan atau dasar ini, mudah-mudahan lebih memberikan penguatan-penguatan dalam pemeliharaan kerukunan beragama. Nah, saat ini informasinya, ya, memang sudah lama. Ada yang katanya sudah di meja presiden, tapi juga ya, berbulan-bulan ya begitu-begitu juga. Kita pun sebenarnya kecewa juga. Informasi sampaikan sudah di meja presiden dan sebagainya. Tapi kemarin ya ada titik terang juga. Memang proses penetapan peraturan itu tidak mudah. Harus ada harmonisasi dulu. Ya, harmonisasi sama juga pembuatan perda sekarang di daerah. Harus ada juga harmonisasi, tidak bisa sebulan 2 bulan ini. Harus ada harmonisasi yang dilakukan oleh Kanwil Kementerian Hukum dan HAM. Nah, karena ini perpres menyangkut kepentingan banyak pihak, juga harus dilakukan harmonisasi sehingga ketika nanti ditetapkan tidak ada persoalan-persoalan. Walaupun pasti ada pihak-pihak yang puas dan tidak puas, itu biasa. Mudah-mudahan kita tunggu saja, ya, di tahun ini kalau memang perpres itu sudah ditetapkan, artinya itulah yang menjadi dasar kebijakan kita. Nah, tentu PBM ini ya kemungkinan ini berarti sudah tidak berlaku lagi karena dia dasar hukumnya lebih tinggi. Kemudian juga di Kalimantan Barat sebagai tindak lanjut dari PBM ini kita juga sudah menetapkan peraturan gubernur Kalbar 518 tahun 2006 dan ini sudah 2 kali mengalami perubahan. Kemarin juga pada saat kami ada acara pembinaan ormas, mantan kepala bidang saya, Pak Rahim, kenal kan? Nah, beliau juga mengusulkan kalau dapat kan revisi katanya peraturan gubernur ini. Saya bilang kan Pak Rahim dulu kepala bidangnya, kenapa dari dulu udah mewacanakan perubahan? Saya bilang ini sama juga dengan jeruk makan jeruk, saya bilang kan. Nah, jadi seperti itu. Ini sudah 2 kali mengalami perubahan peraturan gubernur ini. Terakhir dengan peraturan gubernur nomor 29 tahun 2013 tentang perubahan kedua atas Pergub 518 tahun 2006. Nah, tadi juga sudah ditampilkan oleh Pak Ketua, ya, dasar hukum kita. Next. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini sekilas saja lah saya pikir itu bagaimana memperteguh semangat kebangsaan kita. Ya, tadi sudah panjang lebar disampaikan oleh Pak Ketua tentang bagaimana kita perlunya membangun kebersamaan dalam keberagaman kita. Bagaimana kita ingin membangun identitas kebangsaan kita. Jadi sekali lagi keberagaman bangsa tadi sudah dipaparkan juga oleh narasumber kita dari Kanwil Keagamaan, Kementerian Agama. Bagaimana keberagaman ini menjadi sebuah hal yang tidak bisa kita hindari. Ini adalah fakta. Nah, oleh karena itu keberagaman bangsa telah diakui dan ditempatkan sebagai salah satu identitas kebangsaan Indonesia. Nah, ini sejak ya sebelum kita merdeka juga sudah menjadi identitas kita. Kemudian kita memahami juga konsep kebangsaan oleh para pendiri bangsa adalah yang memang tidak menghilangkan artinya keberagaman. Jadi berbicara tentang identitas kebangsaan
dalam keberagaman kita, tapi justru kita tidak menghilangkan ya, keberagaman itu. Justru keberagaman itulah yang menjadi pemersatu kita. Kemudian identitas kebangsaan itu juga tidak pada satu suku, ras, dan lain sebagainya, tapi justru kebersamaan, artinya kebersamaan suku, agama dengan berbagai macam perbedaan-perbedaan itulah sekali lagi yang memang bisa membangun identitas kebangsaan kita. Nah, next. Nah, Bapak Ibu sekalian, berbicara tentang identitas kebangsaan Indonesia tadi sudah kita sampaikan, tentu tidak terlepas apa saja mungkin yang menjadi identitas kebangsaan kita. Nah, salah satu diantaranya adalah Pancasila ini. Pancasila lah yang tentunya menjadi pemersatu kita. Nah, bagaimana Pancasila ini bisa menjadi ikatan sekaligus identitas kita sebagai bangsa, karena ia tidak dibentuk oleh satu tokoh saja. Jadi nilai-nilai Pancasila itu saya pikir kalau Pak Putu ini sudah paham benar ya, karena beliau dulunya aktif ya, menjadi narasumber, pengajar dan lain sebagainya yang berkenaan dengan Pancasila. Bagaimana Pancasila ini digali ya dari kearifan-kearifan lokal budaya kita yang memang sudah ada sebelum Indonesia lahir. Ya. Kita perlu dengan keberagaman di masa-masa kerajaan. Ya. Masyarakat kita juga sudah memiliki agama ya, agama Hindu, Buddha, ya, Islam dan lain sebagainya. Kemudian kita bisa bersatu dalam keberagaman itu. Kemudian Pancasila juga tidak lahir dari nilai-nilai yang bersumber pada satu agama. Ini sampai kita sangat jelas. Nah, bagaimana juga Pancasila adalah kristalisasi nilai-nilai yang hidup dan bersumber dari sistem nilai seluruh agama, ras dan lain sebagainya. Nah, ini saya pikir untuk mempertegas saja ya, bagaimana identitas kebangsaan itu dibangun, dan kemudian tentu Pancasila ya, yang menjadi dasar kita di dalam rangka kita menjalani kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Next. Nah, dari semua itu, ini saya pikir juga kata kunci yang memang perlu untuk kita sama-sama ingat kembali. Walaupun mungkin saya yakin kita sudah sama-sama memahami dalam konteks bagaimana kita membangun komitmen kebangsaan, bagaimana upaya meneguhkan kebersamaan dalam keberagaman membutuhkan sekali lagi komitmen kebangsaan yang tinggi. Jadi ada komitmen. Ya. Tidak akan mungkin kebersamaan dalam keberagaman bisa terbentuk tanpa komitmen. Nah, setiap komponen berbekal komitmen itu dengan didasarkan tertuang dalam Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, mesti harus dihormati dan dijunjung tinggi. Jadi tidak akan mungkin ya, bagaimana kita ingin membangun kebersamaan dalam keberagaman kalau kita tidak memiliki komitmen berkenaan dengan apa yang sudah disepakati oleh para pendiri bangsa kita, mulai dari Pancasila, Undang-Undang, Bhinneka Tunggal Ika, dan tentu dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian kata kunci lain juga dalam membangun komitmen kebangsaan adalah bagaimana dikatakan unsur-unsur pemersatu bangsa ini mesti lebih dikedepankan. Nah, unsur-unsur pemersatu itu apa saja? Tadi sudah disampaikan mulai dari Pancasila, Undang-Undang, Bhinneka Tunggal Ika. Itulah unsur-unsur pemersatu kita. Nah, bagaimana segala perbedaan, ya, segala perbedaan memang tidak boleh diberangus. Jadi perbedaan-perbedaan yang ada, suku, agama yang memang tidak boleh kita hilangkan. Ya, biarkan itu berkembang, ya, apa adanya. Nah, tapi memang harus dikelola dengan baik. Tadi sudah sampai itu oleh Pak Ketua. Ya, demi alasan persatuan atau alasan lain tidak boleh diberangus. Namun perbedaan itu justru mesti ditempatkan. Saya pikir kata-kata yang sangat indah sekali. Perbedaan mesti ditempatkan sebagai jalan mewujudkan kebahagiaan. Bukan perbedaan itu kemudian kita jadikan sebagai alat untuk saling menghancurkan dan lain sebagainya. Nah, ini saya pikir kata-kata untuk bagaimana menunjukkan komitmen kita dalam membangun kebangsaan kita. Lanjut. Nah, Bapak Ibu sekalian, dasar pembentukan FKUB profesi saya pikir tadi sudah dibacakan panjang lebar ya, pengurus FKUB. Nah, lanjut. Kemudian siapa-siapa saja ya yang masuk dalam kepengurusan FKUB ini berdasarkan peraturan gubernur ya. Untuk saat ini ya ada 6 ya lembaga keagamaan yang memiliki hak artinya untuk mengusulkan pengurus-pengurus FKUB khususnya di Provinsi Kalimantan Barat, mulai dari MUI, PGI, KWI, PHDI, Walubi dan Matakin. Nah, ini untuk informasi saja, saya pikir lanjut. Kemudian ini SK tadi sudah dibacakan, saya pikir lanjut saja. Jadi sedikit ya tentang SK ini. Kalau dulu SK ini terlalu banyak. SK
SK Dewan Penasehat tersendiri, SK pengurus tersendiri, dan tidak ada sekretariat FKUB itu. Nah, kita coba simpelkan. Karena kalau sendiri nanti bisa-bisa tidak saling mengenal, pengurus tidak tahu Dewan Penasehatnya, bertanya-tanya nanti dalam kepala badan. Ya, berarti juga saya jawabnya. Sehingga lebih kita simpelkan. Ya. Nah, dulu Dewan Penasehat ya sudah terbit 1 tahun sebelum pengurus. Jadi saya pikir juga tidak terlalu tepat. Nah, ini kita samakan ya. SK-nya dalam satu SK saja, sehingga lebih simpel, bisa kita saling mengenal satu sama lain. Jadi Dewan Penasehat, usul pengurus dan sekretariat FKUB dalam satu SK saja, sehingga lebih mudah kita untuk saling yang mengenal satu sama lain. Nah, itu yang menjadi pertimbangan kami, dan kami juga tidak repot. Kalau sampai ada 2-3 SK lama Pak prosesnya, bisa sampai sebulan, bisa sampai 2 bulan prosesnya. Ini juga dalam kaitan dengan untuk lebih bagaimana tidak mengurangi juga tentunya ya substansi dari itu, tapi lebih mempercepat prosesnya. Lanjut. Nah, ini susunan kepengurusan yang Bapak Ibu untuk FKUB Provinsi Kalimantan Barat. Ada ketua, ada wakil ketua 1, ketua 2, sekretaris, dan ada bendahara. Pasti ada yang bertanya ini. Kalau mengacu kepada BPM ya, kan hanya ada ketua, wakil ketua, dan sekretaris saja, betul kan? Nah, kenapa di Provinsi Kalimantan Barat ada bendahara? Nah, ini mungkin juga sebagai bentuk inovasi ya. Bentuk inovasi saya pikir juga tidak menyalahi. Nah, oleh karena itu kita lihat ya, di dalam peraturan gubernur mungkin yang 518 belum ada di situ, tapi setelah perubahan-perubahan itu yang menjadi dasar kita. Nah, di dalam perubahan peraturan gubernur 518 di situ jelas strukturnya ya, ada ketua, wakil ketua, ada sekretaris, dan ada bendahara. Jadi tidak dalam arti ya ujuk-ujuk orang ini muncul bendahara ini, tapi memang ada dasar hukumnya yang diatur dalam peraturan gubernur yang terbaru tadi ya. Itu dasar hukum. Nah, kabupaten kota kalau ini memunculkan ya boleh-boleh saja, tapi harus dibuat dulu peraturan kepala daerahnya yang memunculkan mungkin jabatan bendahara di situ, jadi memungkinkan. Karena bagaimanapun FKUB ini kan, nah apalagi nanti akan kita tampilkan ya, dasar hukum bagaimana FKUB ini juga memiliki hak ya, untuk mendapatkan dana hibah. Nah, kalau ada dana hibah nanti siapa yang bertanggung jawab dan pengelolaan uang? Ya. Tidak mungkin dibebankan kepada ketua, wakil ketua, sekretaris. Sehingga kalau ada posisi bendahara akan lebih tertib administrasi dan pengelolaan keuangan. Kira-kira itu yang menjadi dasar kita. Nah, nanti akan kita lihat bagaimana penguatan-penguatan itu juga didorong oleh Kementerian Dalam Negeri. Next. Jadi ini susunan kepengurusan ya. Mudah-mudahan tidak ada yang komplain lagi ini. Susunan kepengurusan FKUB provinsi tadi sudah dibukukan ya. Ini penasehatnya ya. Penasehat ini kenapa tidak gubernur? Ya. Kenapa tidak bupati? Ya, memang seperti itu amanah dalam PBM nomor 8 dan 9. Jadi Dewan Penasehat itu wakil. Saya ini jelek-jelek ini pernah juga sebagai Dewan Penasehat. Dulu lah, sekarang tinggalkan itu. Ya, jadi seperti itu. Nah, ini susunan Dewan Penasehatnya ada wakil gubernur, kepala kantor Kementerian Agama, wakil ketua, nah kepala badan ini sekretaris. Di kabupaten juga seperti itu ya, hampir sama ya. Kemudian ada asisten pemerintahan, dinas sosial, biro hukum, kesra, dan biro pemerintahan. Inilah dewan-dewan penasehat. Nah, lanjut. Nah, tugas FKUB sampai sudah disampaikan tadi. Terima kasih sudah dibantu oleh Pak Harudin ya. Saya tidak perlu lagi mengulas panjang lebar. Intinya melakukan dialog, menampung aspirasi, menyalurkan aspirasi, melakukan sosialisasi ya. Nah, bedanya antara provinsi dan kabupaten satu saja. Kalau yang di kabupaten ditambah satu tugas apa? Memberikan rekomendasi untuk pendirian rumah ibadah. Itu kewenangan dari FKUB kabupaten kota. Kalau provinsi tidak, FKUB provinsi kalah lah kali ya. Diberikan kewenangan kepada FKUB kabupaten kota. Ya, lanjut. Nah, ini pemberdayaan FKUB, bagaimana pemberdayaan itu bisa dilakukan melalui penganggaran FKUB, dukungan sarana prasarana, ya, pembinaan SDM dan lain sebagainya. Nah, untuk di provinsi, ya, ini sudah kita upayakan lah ya. Pendanaan juga 2 tahun terakhir ini juga sudah, nanti akan kita lihat, ya. Kemudian dukungan sarana prasarana, ini juga sudah difasilitasi oleh pemerintah provinsi, walaupun, ya, ini ibaratnya pinjam pakai lah. Itu kan masih hasil pemerintah ya. Nah, tapi silakan aja nanti FKUB bisa menyampaikan usulan itu kepada pemerintah apakah bisa dihibahkan atau tidak. Tadi ada
kita juga diskusi, ada keinginan dari FKUP profesi nanti akan dibangun yang lebih representatif. Ya. Nah, bagaimana dananya dari mana segala macam, ya mudah-mudahan Kemenaknya bisa membantu perkembangan fisiknya daerah, mungkin bisa ya, memberikan hibah untuk lahannya dan sebagainya. Ini kan ikhtiar kita, niat kita untuk bagaimana bekerja secara lebih baik ke depannya. Saya semua doakan saja lah ya. Kalau saya masih di Badan Ekspor ya tetap berdoa dan berdoa. Lanjut. Nah, dukungan dan fasilitasi terhadap FKUB lanjut. Nah, ini bisa kita lihat dari bagaimana terutama dari Kementerian Dalam Negeri ya. Kalau pemerintah daerahnya kan memang jalur komandonya Kementerian Dalam Negeri. Ya. Apa kata Kementerian Dalam Negeri ya, pemerintah daerah harus melaksanakan siap, ya. Siap melaksanakan. Nah ini yang menjadi dasar pijakan selain tadi ada PBM nomor 8 dan 9, ada peraturan gubernur juga. Nah ini juga ada surat edaran Menteri Dalam Negeri yang tentunya menjadi dasar pijakan pemerintah daerah, baik itu pemerintah provinsi dan kabupaten kota. Bagaimana surat edaran ini ketika di masa Bapak Cahyokumolo almarhum ya. Dia sudah mengeluarkan surat edaran tentang pendanaan FKUB dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah. Ini sudah jelas saya pikir ya, karena kan kabupaten kota juga mesti sudah memahami ini. Tinggal bagaimana mungkin melakukan implementasinya dengan merealisasikan dukungan anggaran. Saya melihat kabupaten kota juga sudah melakukan itu, walaupun juga masih ada beberapa yang juga mungkin belum maksimal lah, tapi arahnya sudah ke sana. Nah, jadi nanti akan kita lihat tampilkan bagaimana antara kabupaten satu dengan yang lain, nanti akan kita lihat. Ya. Jadi yang nggak orang jangan malu-malu. Oleh karena itu kalau malu-malu ke depan ya jangan tanggung-tanggung ya, berikan dukungan anggaran. Ini surat edaran Menteri Dalam Negeri 905 tahun 2017 ya, yang memang mengamanahkan kepada pemerintah daerah untuk mengalokasikan anggaran dalam bentuk hibah melalui APBD. Kalau FKUB profesi tentu melalui APBD profesi, FKUB kabupaten kota melalui ya, APBD kabupaten kota. Next. Nah, ini juga semakin mempertegas Bapak Ibu sekalian. Kalau yang tadi 2017 di masa Menteri Dalam Negerinya Pak Cahyokumolo, ini juga dipertegas lagi ya, surat edaran ini pada saat Menteri Dalam Negeri saat ini, ya, Pak Tito Karnavian, dia juga mempertegas kembali tentang pendanaan untuk FKUB. Ini saya pikir jelas, nanti silakan nanti bisa dilihat di sini, terutama di dalam poin 3 dan 4, ya, bagaimana pemerintah daerah juga tentu diwajibkan lah kira-kira seperti itu untuk memberikan dukungan penganggaran. Bisa dalam bentuk program kegiatan yang melekat di SKPD yang menangani tentang FKUB, dalam hal ini Kesbangpol, atau bisa melalui hibah, ya, bisa melalui hibah. Artinya hibah tetap anggarannya juga melekat di Kesbangpol, ya. Dan itu diberikan tentunya kepada FKUB untuk mengelola, untuk mempertanggungjawabkan, untuk juga melaporkan itu. Dan ini bisa dilakukan secara terus-menerus. Nah ini sangat luar biasa untuk FKUB. Mari tepuk tangan ya untuk FKUB. Nah, forum-forumnya lain tidak seperti ini. Ya. Jadi kalau bicara tentang forum, hanya FKUB yang sudah ada surat edaran dari Menteri Dalam Negeri itu bisa diberikan hibah secara terus-menerus. Yang lain-lain mereka masih menunggu. Contoh misalnya ada juga kita memfasilitasi forum pembangunan kebangsaan, ada juga forum waspada di masyarakat. Nah mereka juga hanya diamanahkan dalam peraturan itu ya, untuk difasilitasi ya, melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah, tapi tidak ada kata-kata bisa diberikan hibah secara terus. Nah ini saya pikir juga sebuah tentunya ya kelebihan yang dimiliki oleh FKUB, tidak tergantung komitmen daerah masing-masing. Ya. Surat edaran saya pikir sudah menjadi dasar pijakan bagi pemerintah daerah untuk bagaimana memberikan dukungan penganggaran. Nanti bisa dilihat di sini di poin ketiga dan keempat ya, melalui belanja hibah secara terus-menerus setiap tahun anggaran di poin keempat. Nah, next Bapak Ibu sekalian. Nah, ini bajunya sama dengan saya, bisa berbeda. Tapi beda ya. Beliau Mendagri, beliau menyampaikan menurut Mendagri, kerja FKUB ini tidak akan berjalan apabila lembaga ini sendiri belum dibentuk.
dibayangkan kalau belum dibentuk bagaimana FKUB bisa bekerja. Sehingga memang bagi FKUB jangan hanya berhenti ya pada saat dibentuk saja. Kalau sudah dibentuk ini kan juga masa periodisasi juga ya, sudah ditentukan, ada yang 4 tahun, ada yang 5 tahun. Ketika selesai juga harus betul-betul bisa dilakukan pemilihan kembali. Sehingga kemarin kenapa kita juga melakukan pembentukan ya, karena memang sudah selesai masa kepengurusan FKUB Kalimantan Barat periode sebelumnya ya, yaitu 2023. Nah, ini kita lakukan pembentukan, artinya kita tidak sebatas kepada pembentukan saja, kita juga lakukan hal-hal lainnya. Setelah FKUB dibentuk, lanjutnya proses berikutnya adalah memikirkan cara agar FKUB dapat bergerak. Saya kira ini juga hal-hal yang mesti untuk kita pahami secara bersama. Mesin ini bisa bergerak otomatis, darah yang paling utama adalah keinginan, kemauan dan komitmen dari para pengurusnya. Jadi tentu sekali lagi apa yang disampaikan oleh Kemendagri ini menggugah kesadaran kita bersama bagaimana para pengurus FKUB ini ya, ketika juga ada hal-hal yang sudah dilakukan, pembentukan sudah dilakukan, kemudian juga sudah ada dukungan sarana prasarana penganggaran, tapi sekali lagi diperlukan juga keinginan, kemauan dan komitmen dari para pengurusnya untuk bagaimana menggerakkan lembaga FKUB. Nah, setelah FKUB dibentuk, ditegaskan juga oleh beliau, forum harus bisa memilih pengurus yang tepat dalam arti memiliki komitmen terhadap Pancasila. Tadi sudah kita sampaikan panjang lebar. Nah, jangan sampai dibajak oleh mereka yang intoleran. Kemudian hal penting berikutnya ya adalah soal anggaran FKUB. Nah, Kementerian Dalam Negeri juga sudah menerbitkan tadi surat edaran yang baik di masa Pak Cahyokumolo sebagai Mendagri maupun pada saat beliau sebagai Menteri Dalam Negeri. Saya pikir sudah jelas bagaimana komitmen ya pemerintah dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri. Lanjut. Nah, peran FKUB dalam mendukung suksesnya pemilu, saya pikir ya ini juga mengingatkan kita kembali Bapak Ibu sekalian. Nah, tidak sampai setahun lagi ya kita akan melaksanakan pesta demokrasi, pelaksanaan pemilu serentak 2024, kemudian juga ada pilkada serentak 2024. Tentu peran seperti ini juga selalu diingatkan. Kemarin ketika kami juga bersama-sama Pak Ketua ya, memang tema besarnya memang seperti itu. Semua ya komponen masyarakat, forum-forum yang ada, forum pembauran kebangsaan, forum kewaspadaan dini, forum kerukunan beragama, semua memang diajak untuk bagaimana kita ingin menyukseskan pelaksanaan pesta demokrasi di tahun 2024 yang akan datang. Lanjut. Nah, bagaimana ini juga ditegaskan FKUB perlu dilibatkan karena merupakan lembaga kerukunan terbesar baik secara nasional maupun internasional yang terdiri dari 54 lembaga FKUB. Bahkan sekarang sudah 38 provinsi ya, dan seterusnya. Lanjut. Nah, ini juga pernyataan dari Bapak Dirjen Polhum. Beliau menyampaikan tentu memohon dukungan FKUB di seluruh Indonesia untuk mendukung suksesnya pemilu 2024 yang akan datang. Kemudian melalui forum ini kami mohon betul teman-teman penyelenggara pemilu Pemda agar FKUB diajak komunikasi dan berdiskusi. Ini harapan-harapan yang disampaikan oleh Bapak Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri. Kemudian beliau juga menyampaikan lebih lanjut bagaimana FKUB ini adalah partner mitra strategis pemerintah. Nah, tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Ketua ya, bagaimana FKUB ini juga harus menjadi mitra strategis bagi pemerintah untuk memelihara kerukunan. Nanti kita berharap FKUB di daerah dapat mewujudkan kampanye damai dalam pemilu serta dapat menyebarkan pesan-pesan kerukunan antar umat beragama. Ini harapan-harapan sekali lagi yang disampaikan ya oleh Bapak Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum. Nah, ketika Rakornas kemarin itu adalah gawai dari Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum. Ini beliau ini kalau bicara ini sebenarnya junior saya ya. Termasuk juniornya Pak Ibu Bos juga nih ya, angkatan 04 di PDN, tapi memang nasibnya lebih baik jadi dirjen ya. Jadi masih muda di bawah saya. Kalau saya cukup aja lah jadi kepala badan ya sampai pensiun. Lanjut. Nah, ini juga yang disampaikan oleh Kepala Pusat Kerukunan Beragama Kementerian Agama Dr. Wawan Junaidi, bagaimana FKUB sangat penting untuk dilibatkan dalam setiap kegiatan kebangsaan Indonesia, termasuk kegiatan pesta
Demokrasi 2024. Itu sudah lengkap ya. Bagaimana tadi ajakan, himbauan, harapan yang disampaikan oleh Bapak Menteri Dalam Negeri, Dirjen Politik Pemerintahan Umum, kemudian juga Kepala Pusat Kerukunan Umat Beragama. Nah, ajakan menyukseskan ini tentu harus kita bedakan, bukan dalam arti para pengurus FKUB ini terlibat dalam politik praktis, ya. Tapi dalam rangka itu bagaimana mensukseskan pesta demokrasi, memberikan edukasi tentang pendidikan politik. Nah, sekarang ini masih banyak kadang-kadang yang belum memahami, ya, masyarakat kita, apalagi para pemilih-pemilih pemula, ketika mendengar politik, nah ini sudah mulai ya menyeramkan. Apalagi mungkin mereka melihat ya banyak praktek-praktek yang dilakukan yang tidak sesuai, ya, sehingga diidentikan politik kadang-kadang sebagai sebuah hal yang kotor, yang tidak baik. Nah, sebenarnya politik itu kan sebuah hal yang sebenarnya tidak seperti itu. Kalau mengacu kepada ya konsep yang disampaikan misalnya oleh Plato dan Aristoteles, bagaimana politik itu didefinisikan sebagai sebuah sebuah cara untuk bagaimana mewujudkan kebaikan bersama. Hanya saja kadang-kadang dikotori oleh aktor-aktor, oknum-oknum yang memang ya, menggunakan segala cara, termasuk misalnya money politik, ya, politisasi sara dan lain sebagainya. Nah, di sini mungkin peran para tokoh masyarakat untuk bisa masuk, memberikan edukasi supaya mereka juga memberikan kesadaran bisa menggunakan hak pilihnya, kemudian juga tidak menggunakan ya, isu-isu sara ketika berlalu tahun-tahun politik seperti ini. Nah, ini juga disampaikan bahwa FKUB dalam fakta di transaksi sama lah dengan yang disampaikan oleh Pak Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum. Lanjut. Nah, forum kerukunan beragama dalam pengawasan pemilu pilkada ini saya pikir juga salah satu peran yang bisa dilakukan oleh FKUB sebagai mitra kerja untuk perumusan strategi tolak politisasi sara. Karena memang ini yang selalu diingatkan, diwanti-wanti menjelang ya, tahun politik ini akan banyak sekali bermunculan berkenaan dengan ya aktor-aktor yang menggunakan politisasi sara. Karena memang ya sudah sering disampaikan, cara ini memang dianggap cara yang paling gampang, ya, paling mudah untuk bagaimana merebut simpati dan dukungan masyarakat. Tapi kan sangat membahayakan, bisa menyebabkan terjadinya konflik, ya, perpecahan dan lain sebagainya. Sehingga memang ini yang perlu kita waspadai, antisipasi dan peran dari para pengurus FKUB juga untuk bagaimana menolak politisasi sara di rumah ibadah. Jangan sampai rumah ibadah juga digunakan untuk kampanye. Ya. Ini saya pikir juga sudah sering diingatkan kepada kita semua. Kemudian FKUB diharapkan dapat menjadi pengawas partisipatif. Ini juga. Kemudian dapat bekerjasama dengan penyelenggara pemilu untuk mengedepankan politik ide. Ya. Jadi bukan dalam arti politisasi sara, tapi lebih mengedepankan politik-politik ide, program visi untuk bagaimana mesejahterakan masyarakat. Kemudian FKUB juga sebagai partner strategi pemerintah memelihara kerukunan antar umat beragama. Ini tentunya harapan-harapan yang bisa dilakukan ke depan oleh jajaran pengurus FKUB baik provinsi maupun kabupaten kota. Lanjut. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini sedikit mungkin data informasi bisa kami sampaikan bagaimana dukungan fasilitasi terhadap FKUB di Provinsi Kalimantan Barat. Kita di tahun 2019 sebenarnya juga sudah memberikan ya dukungan, hanya di tahun 2020, 2021 yang mungkin juga karena kondisi saat itu ya pandemi Covid, anggaran kita juga banyak yang hilang karena refocusing, sehingga akhirnya banyak perangkat-perangkat daerah juga pusing dibuatnya. Jadi seperti itu, tahun 2022 kita juga sudah mengalokasikan anggaran hibah ya kurang lebih 200. Kemudian juga kegiatan-kegiatan lain juga ada di Kesbangpol untuk fasilitasi kegiatan-kegiatan FKUB, termasuk kegiatan yang kita lakukan hari ini. Kegiatan hari ini sebenarnya tidak ada judulnya itu pengukuhan, hanya dapat kerja saja. Tapi inilah mungkin juga bagian dari inisiasi kami. Bagaimana pengukuhan ini walaupun sebenarnya tidak wajib pengukuhan ini, tapi akan lebih baik kalau kita lakukan. Ini betul juga promosi yang kita lakukan, publikasi yang untuk FKUB. Nah, ini kita coba gandengkan dengan kegiatan rapat kerja yang memang anggarannya ada di Kesbangpol. Nah, setelah ini nanti saya juga sudah sampaikan dengan Pak Ketua, ada lagi satu kegiatan kami untuk fasilitasi kegiatan FKUB nanti berlokasi di Kabupaten Sanggau. Ya. Nanti akan kita minta juga narasumber semua dari FKUB. Kami hanya kerjanya memfasilitasi aja. Ya. Jadi
Jadi seperti itu, mungkin nanti ada 3 narasumber, silahkan nanti ditentukan ya siapa narasumbernya. Itu sekali lagi bentuk dari dukungan kami. Sebenarnya kami berharap masih banyak mungkin kegiatan-kegiatan yang bisa kami fasilitasi, tapi apa daya tangan tak sampai. Nah, karena kami juga sangat terbatas, paling tidak sudah ada komitmen lah dari kami. Kemudian juga bagaimana memperjuangkan anggaran-anggaran hibah. Artinya kalau anggaran hibah ini ya lebih otonom lah FKUB dalam mengelolanya. Nah, tahun 2023 juga sudah kita informasikan, ini juga belum dikukuhkan tapi sudah kita informasikan ya, ada anggaran hibah walaupun hanya 200 saja. Ya, mudah-mudahan ke depan anggaran ini semakin meningkat. Ya. Tadi pada saat mau pembukuan saya juga sudah diskusi dengan Pak Sekda. Bagaimana FKUB ini dan sebagainya, jadi memang perlu mendapat perhatian. Bahkan juga dievaluasi oleh Kementerian Dalam Negeri. Ya. Kalau kita tidak ada sama sekali, ya tentu kita juga yang malu. Apalagi, ya sekali lagi ya, ini juga perlu didukung oleh tidak hanya di provinsi tapi juga di kabupaten kota. Nah, sehingga dengan anggaran terbatas ini, tentu kami berharap, saya juga sudah sampaikan dengan Pak Ketua, bagaimana cara kita untuk lebih memaksimalkan tugas-tugas kita. Sehingga mau tidak mau, kita perlu bekerja sama, tidak hanya dengan pemerintah. Bagaimana FKUB provinsi juga perlu kerjasama dengan FKUB kabupaten kota, sehingga anggaran-anggaran yang ada itu bisa artinya ya dilakukan untuk melaksanakan kegiatan dan tugas-tugas FKUB dengan menghadirkan misalnya FKUB provinsi. Nah, tadi saya lupa tadi dari mana ya, dari Sando ya. Nah, saya udah jadi bincang-bincang beliau, mereka akan adakan acara untuk kegiatan sosialisasi ya. Mereka akan mengundang nanti dari provinsi. Saya bilang ya, kalau diundang FKUB provinsi dan Kesbangpol. Nah, mudah-mudahan kami bisa hadir nanti, tidak ada kegiatan-kegiatan lain dan kami akan coba prioritaskan untuk bisa hadir. Ini kan bagian dari kerjasama yang baik nih, untuk saling mengisi, saling melengkapi. Dan harapan kita tidak hanya Sando, mungkin juga Bengkayang, mungkin juga ke Tampang. Kalau memang ada kegiatan, ya biar jauh-jauh kami akan berupaya untuk hadir. Nah, saya juga sudah bicarakan. Jadi jangan memikirkan yang lain-lain. Kadang-kadang kan banyak kawan-kawan di kabupaten ini kalau mengundang provinsi, bagaimana akomodasinya, bagaimana uang sakunya. Tidak usah dipikirkan lagi. Biar kami bisa mikirkan diri sendiri. Nah, mungkin juga FKUB provinsi silahkan disisihkan dari anggaran terbatas ini. Nanti ketika ada undangan dari kawan-kawan kabupaten kota, bisa tugaskan. Kan ada semua ketua, bisa wakil ketua, bisa anggota. Nah, kehadiran pengurus FKUB dari provinsi ke kabupaten, saya pikir sesuatu hal yang luar biasa sebagai bentuk kerjasama kita untuk saling memperkuat, saling mengisi satu sama lain. Ya. Jadi seperti itu. Lanjut. Nah, ini salah satu perjalanan hibah nih. Jadi mengingatkan juga nih, kalau di kabupaten kota pasti juga ada persyaratan. Kalau di provinsi seperti ini. Tadi Pak Sekda udah bisik-bisik juga dengan saya. Gimana Pak kabar? Dan yang sudah dicairkan kan dana hibah FKUB? Saya bilang sudah kita sampaikan. Nah, saat ini masih dalam proses. Jadi sambil menunggu SK Gubernur, ya, tolong persyaratan-persyaratan segera dilengkapi. Kami justru ya berharap lebih cepat lebih baik. Kalau ini cepat dicairkan Pak, penyerapan anggaran kami juga tinggi. Kami sekarang ini penyerapan anggaran kami ini ya karena banyak anggaran-anggaran hibah sekarang di Kesbangpol. Sehingga ketika belum dicairkan ya udah posisi kami baru di urutan ketiga dari OPD yang ada. Nah, kalau di tahun 2022 Kesbangpol itu paling tinggi penyerapan anggaran untuk semua perangkat-perangkat daerah. Nah, ini saya pikir juga mengingat kembali ini persyaratan-persyaratan yang harus segera dilengkapi ya. Lanjut. Nah, ini juga penting untuk kita sampaikan ya, bagaimana FKUB ini ke depan. Jadi ke depan tentu menjadi tantangan kita bersama ini. Ada yang namanya Harmony Award. Itu sebuah penghargaan yang diberikan oleh Kementerian Agama ya. Saya berharap tadi Pak Karudi ini bisa menyampaikan ini. Tapi tidak apa-apa, saya juga artinya bisa menyampaikan. Setiap tahun ini dilakukan evaluasi untuk bagaimana memberikan penghargaan terhadap FKUB termasuk pemerintah daerah yang diberikan penghargaan. Jadi ada Harmony Award itu untuk pemerintah daerah dan FKUB yang berkinerja baik. Lanjut. Nah, ini kriteria Harmony Award Bapak Ibu sekalian, belum
merupakan penghargaan yang diberikan sebagai apresiasi sumbangsi kontribusi mereka dalam pembangunan kehidupan dan kerukunan beragama. Harmoni Award terbagi dalam dua kategori, kehidupan keagamaan paling rukun dan FKUB berkinerja terbaik. Jadi silakan ya, FKUB termasuk profesi kabupaten kota untuk ya berupaya paling tidak bagaimana bisa artinya mencapai kinerja yang baik dalam pemberian kurikulum beragama. Karena juga menjadi bagian dari evaluasi dan penilaian yang dilakukan oleh Kementerian Agama. Lanjut. Nah, ini sekilas Bapak Ibu sekalian, tugas kami ini kan juga sekali lagi melakukan evaluasi terhadap bagaimana ya upaya kami untuk lebih mendukung, mensupport berkenaan dengan forum kerukunan umat beragama. Nah, kami sudah melakukan coba ya evaluasi ini Kabupaten Bengkayang. Kalau berkenaan dengan kepengurusan KUB ini sudah oke ya. Mereka juga sudah melakukan penyegaran masa baktinya 2021-2026. Berbagai program kegiatan juga sangat banyak, sangat luar biasa ya, yang telah dilakukan oleh baik oleh Kesbangpolnya maupun juga oleh KUB ya, Kabupaten Bengkayang. Banyak yang sudah dilakukan. Selamat dan terima kasih ya untuk Kesbang dan KUB-nya. Lanjut. Nah, ini untuk yang kedua tadi. Nah, sebelum kapas dulu, masa langsung 3? Berarti salah urut ya. Lanjut ya. Kabupaten Bengkayang yang pertama ini apa? Wah, ini salah nomor. Lanjut lah. Bengkayang, kemudian kapas dulu. Ini juga masa pengurusannya juga relatif masih baru, 2022-2027. Nah, ini juga dukungan anggaran sudah diberikan. Nanti silakan data ini bisa jadikan sebagai ini juga upaya kita untuk lebih mengoptimalkan terkait dukungan pendanaan. Jadi bisa dilihat program-program sudah dilakukan juga seperti ini. Lanjut. Kayu Utara juga ya, 2021-2026 juga baru kemarin dilakukan pengukuhan. Nah, Kabupaten Ketapang ini 2017-2022 ya. Sudah ada penyegaran kan? Baru. Desember kemarin. Berarti datanya belum masuk ke kami ini. Jadi tolong nanti ya, kalau ada penyegaran ya, kepengurusan yang baru jangan sampai data kami ini masih data lama ini. Jadi kalau kami mereka seperti ini, ya jangan juga disalahkan karena saya juga secara langsung itu yang menyampaikan kepada rekan-rekan di Kesbangpol Kabupaten Kota untuk menyampaikan berkenaan dengan data-data kepengurusan KUB. Nah, kemarin ini data yang ada Ketapang, padahal sudah dilakukan pemilihan kepengurusan yang baru kan, 2020 akhir sampai 2027 ya. Artinya 5 tahun ya. Lanjut. Ketapang. Kemudian Kuburaya ini juga baru ya. Juga sudah ada juga dukungan anggaran. Kuburaya bagaimana? Dukungan anggaran sip juga. Ada 25. Ada 25. Tahun ini 40. Berarti ada peningkatan lah. Ya, ini saya pikir kemudian Lada 2018-2023. Nah, Lada ini dukungan anggarannya ada, tapi masa kepengurusannya juga ini sudah berakhir, sudah akan berakhir ya Desember. Oktober. Artinya sudah mulai dipersiapkan untuk pemilihan kepengurusan yang baru. Karena akan berakhir di 2023. Kemudian Melawi juga. Nah, ini Melawi ini saya bingung juga ya, hanya 2 tahun nih. Ini sampai juga penting untuk bagaimana kita melakukan penyeragaman. Kalau kami di profesi ini 5 tahun. Tapi ada juga yang 2 tahun. Yang tahun kemarin Pak itu 4 tahun atau 5 tahun, yang tahun kemarin dia tak apa lebih. Ini kenapa ya? Saya 2 tahun ya. Kemarin tadi malam udah cek juga nih, apa betul nih 2 tahun. Kalau kesalahan kami tidak masalah, kita nanti tidak mau bahaya. Tapi kalau ternyata faktanya yang 2 tahun, kasihan Pak. Karena bagaimana FKUB ini bisa menjalankan programnya kalau hanya 2 tahun, ya? Baru menyusun program sudah selesai Pak. Nah, ini juga pentingnya untuk kita melakukan evaluasi penyeragaman. Jangan sampai terlalu singkat masa kerja FKUB itu, ada yang 2 tahun. Tolong nanti dicek lagi ya. Kalau ternyata 2 tahun, saya pikir, nah, mohon segera disesuaikan lah. Paling tidak 4 tahun, tapi kalau bagus ya 5 tahun lah, sehingga bisa lebih optimal. Ini saya pikir juga penting. Bagaimana nanti kita
lakukan penyelenggaraan antara masa jabatan, priorisasi, ekonomi profesi dan kabupaten kota. Lanjut. Kemudian Kota Pontianak juga ya, 2019-2024 juga sudah ada dukungan anggarannya. Kemudian Sampas, nah ini Sampas ini, ada yang dari Sampas ya? Sampas ini kepengurusannya udah selesai di 2017-2022. Ya, udah Pak. Udah diupdate kemarin, udah dimasukkan Pak. Sudah dilakukan pemilihan. Udah selesai dan bahkan kemarin udah kita laporkan. Udah ada SK nggak? Udah keluar Pak. Sudah. SK pengurusan yang baru. Ya, 2023-2028 Pak. 2023-2028. Siap. Artinya itu belum dilaporkan kepada kami. Udah diupload Pak. Udah Hah? diupload kemarin. Ya. Tanggal Kalau 17 di Februari. apa ya di WA Group itu belum ada lah. Saya selalu monitor gitu. Maksud saya coba koordinasi dengan Kesbangpolnya, ya. Kesbangpol nanti bisa menyampaikan kepada kami. Waktu kita Ya, masuk jadi seperti mereka udah jangan sampai janji. sudah ada update kepengurusan yang baru tapi belum disampaikan. Nah, tolong nanti di mana Pak Erwin ya? Pak Erwin. Nanti tolong Sampas ya. Pak Sarwani tolong nanti diupdate lagi datanya Sambas sama Ketapang tadi ya. Lalu diupdate kembali data-datanya, kemudian juga data-data lainnya dukungan anggaran. Siap. Sambas ada nggak kira-kira dukungan anggaran? Ada Pak dari Kesbangpol. Ada. Kesbangpol Ada dukungan anggarannya. Siap, ada Pak. Nah ini saya pikir juga penting karena Pak Mendagri sudah menyampaikan ini. Ya. Kalau berharap kepada FKUP secara mandiri itu masalah pekerjanya ini kan udah lama ini kerja sosial dan didukung lagi dengan penganggaran, tentu tidak akan mungkin mereka bisa maksimal dalam melaksanakan tugas-tugas pemeliharaan kru-kru agama, sehingga ya bukan juga artinya berlebihan ya, tapi Pak Mendagri juga tadi sudah kita sampaikan penting pemerintah daerah itu untuk mengalokasikan anggaran bagi FKUP. Bahkan banyak profesi-profesi lain ya, profesi Kalimantan Tengah, Sulawesi Tengah itu yang memang sudah sangat luar biasa memberikan dukungan penganggaran, bahkan sudah di atas 1 M ya. Nah kita tidak tahu lah kapan itu ya, tapi yang jelas kita berupaya. Kemudian kabupaten yang berikutnya Sanggau juga ya, ini masih artinya masa priorisasinya masih aktif 2019-2024 dengan dukungan anggaran juga bisa kita lihat di situ. Sekadau juga ini relatif baru walaupun terbatas ini dukungan anggarannya Sekadau. Lanjut. Kemudian Kota Singkawang ini masa baktinya juga sudah selesai. Singkawang ada Singkawang? Sudah ada pemilihan kepengurusan yang baru nih? Sudah. Nah, ini saya tidak tahu juga apakah belum dilakukan. Tapi kalau Pak Sarwani ya, diambil lagi data-data mereka itu. Kemudian dukungan anggaran apa sudah? Belum tahu. Dukungan anggarannya sudah. Nah, tahun ini belum atau tidak tahu? Tidak melaporkan. Kemarin pertanyaan dari Kesbang, Pak. Kalau 2021 kan anggaran hibah kami dari Kesmar. Kemudian 2022 beralih dari Kesbangpol. Nah, Kesbangpol ini karena orang-orangnya baru, kemarin waktu saya mau berangkat ke sini ada pertanyaan dari mereka. Apakah FKUB bisa hibahnya tiap tahun atau 2 tahun sekali? Nah, ini sudah tadi saya sampaikan. Mulai dalam tidak mungkin. Sudah paham ya? Nanti yang dari Kesbangpol Singkawang mana yang hadir? Kayaknya belum ada. Nah, tinggal nanti Pak komunikasi lah. Kalau ada nanti saya ngomong dengan Pak Kabarnya. Yang jelas tadi surat edaran itu sudah jelas ya. Ini bukan katanya kabar Kesbangpol provinsi. Ini surat edaran Menteri Dalam Negeri. Lanjut. Sintang ya, sorry Sintang. Sintang juga masih aktif 2021-2026. Juga ada di anggaran. Dari sekian banyak ini saya lihat yaitu tadi lah potretnya. Ada yang memang sudah memberikan dukungan anggaran, ada yang belum dan lain sebagainya. Ada juga yang bahkan dukungan anggarannya melebihi dari provinsi. Ya, kalau salah Kabupaten Ketapang ini. Ya, mari berikan aplaus untuk Kabupaten Ketapang. Mereka selalu bekerja untuk ya, jadi semuanya ini tentu sekali lagi untuk bagaimana menggugah ya kesadaran kita semua, termasuk kami juga pemerintah daerah mungkin juga masih belum maksimal ya. Tapi paling tidak kita selalu berupaya untuk bagaimana bergerak, bekerja secara lebih baik. Nah, tentu sekali lagi kami Kesbangpol provinsi ya selalu berupaya untuk menjalin kerjasama
dengan Kesbangpol Kabupaten Kota, dengan KUB juga Provinsi Kabupaten Kota. Nah, bagaimana tugas kita bersama nih dalam rangka meningkatkan semangat kerukunan umat beragama di Kalimantan Barat, apalagi menjelang tahun politik. Mudah-mudahan Kalimantan Barat tetap kondusif, tetap aman dan damai dan harmonis. Mungkin demikian dari kami. Sekian dan terima kasih. Saya serahkan kembali kepada moderator.